Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bayani SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 38 Buton, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar secara luring di SMP Negeri 38 Buton. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi teks berita. Berikut, selamat menyaksikan. Dia sudah pernah lah Selasa juga minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Maju saja, tidak usah pusing-pusing. Yang pembaca sebelum Bapak Guru mulai pelajaran, Bapak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Novi, hadir Pak. Wafermi, Hadir Pak. Walastri, Hadir Pak. ya, masih ada yang belum dipanggil namanya? Sudah Sama ya? Ya, baik. Jadi sebelum Bapak Guru mulai pelajaran hari ini, Bapak Guru mau bertanya. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ya, tentang apa kita pelajari? Tentang pidato persuasif. Tentang pidato. Persuasif. Ada yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Ya, silakan. Pidato adalah pidato yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Iya, bagus. Pidato persuasif adalah pidato yang mengajak untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi itu. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran. Tapi sebelum Bapak Guru masuk ke pelajaran, Bapak Guru akan menayangkan sesuatu kepada kalian, ya. Nah, nanti kalimat yang ini kalian perhatikan, ya. Yang suka pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sekitar lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Sedangkan 30% berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Untuk salah satunya, seperti di kawasan industri ini, yaitu pembakaran
sampai sembarangan dan berbagai aspek kegiatan yang tidak terkontrol yang menjadi penyumbang terbesar dari bencana lingkungan. Sekarang saya berada di salah satu kawasan di Perumnas 3, Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sekarang bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang warga sekitar daerah sini. Mari kita bertanya untuk narasumber tersebut. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Yang pertama, tujuan pertama kita belajar berita yang pertama yaitu kita bisa menentukan struktur berita, ya. Struktur berita. Kemudian yang kedua, kita supaya bisa untuk masuk ke pembelajaran, Bapak Guru akan membagi kelompok, ya. Nah, nanti sebentar Bapak Guru bagi kelompoknya, kemudian nanti kita adakan diskusi. Bapak Guru bagi LKPD dan sebentar kita kalian akan menjawab LKPD tersebut dan akan didiskusikan, ya. Baik, siapa yang kelompok 1? Ya, bagus. Kelompok 1 ya, ingat-ingat orangnya. Kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4. Ya, baik. Sudah terbentuk semua kelompoknya ya? Ya. Semua masing-masing kelompoknya. Sekarang waktunya untuk membentuk kelompok. Saya persilakan menuju ke tempat kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang jangan terlalu ribut ya. Waktunya diangkat. Ayo, bentuk kelompoknya. Ayo. Ya. Oke, semua sudah berada pada kelompoknya ya? Ya. Ya, baik. Saya persilakan kepada masing-masing kelompok. Untuk mengambil LKPD-nya. Nanti Bapak Guru panggil ya. Ya. Ini LKPD-nya, ini belajar ya. Ya, dengarkan. Semua sudah mengambil ya, LKPD dan Banajas itu sudah mengambil ya. Ya. Jadi di LKPD itu ada petunjuk tentang pengisian LKPD. Ya, coba perhatikan. Jadi di LKPD itu nanti kalian menjawab atau mengisi tabel yang ada di LKPD itu. Di situ yang pertama yang akan dijawab yang pertama itu kalian menentukan struktur tentang berita, ya. Itu terkait dengan kepala berita, tubuh berita dan ekor berita. Kemudian ya, saya kasih waktu beberapa menit untuk dibaca dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, Bapak Guru kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanya? Ya. Berdiri. Ya. Iya, kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaannya itu katanya apa yang dimaksud dengan kepala berita. Sekarang perhatikan sini. Lihat di papan tulis. Ini. Perhatikan ini. Ini ada tadi temanmu yang bertanya tentang apa itu yang dimaksud dengan kepala berita. Ini. Jadi
Berita itu terdiri dari beberapa struktur. Ada strukturnya. Yang pertama ada disebut dengan kepala berita. Tapi kita tahu dulu apa itu berita, ya? Nah, berita itu adalah laporan terkait peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, ya, bersifat aktual. Yang mau bertanya, kesempatan untuk bertanya. Siapa lagi? Ya, silakan mau usah. Apa yang dimaksud dengan keterangan waktu dalam kaidah kebahasa? Nggak usah bertanya tentang masalah kebahasaan, ya, kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan ini nih. Nah, ini. Kaidah kebahasaan ini. Ada ini. Yang tadi ditanyakan adalah tentang kata kerja. Penggunaan fungsi keterangan waktu, ya. Ya, ini. Ya, biasanya kalau yang keterangan waktu itu berupa yang menjelaskan masalah waktunya. Kalau dalam berita misalnya waktunya kapan, di mana tempat terjadinya, ya. Nah, tinggal dilihat di situ. Misalnya kejadiannya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya. Yang berkaitan dengan masalah waktu, ya. Waktu di situ langsung dijawab di KPD-nya, ya. Ya. Ya, dengarkan. Ada yang bertanya tentang pengisiannya? Sudah, ya? Sudah bisa mulai bekerja, ya? Ya. Sekarang dikerjakan. Nanti itu, ya. Yang tadi itu, ya. Satu. Ini dia punya apa? Ayo langsung jalan. Nah, itu juga judulnya, ya. Nanti sebentar kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya, ya. Nanti sebentar dibacakan hasil diskusinya, ya. Ya, bagaimana? Sudah? Baik, sekarang kalau sudah dijawab, Bapak Guru akan menyuruh setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti setiap kelompok sudah menentukan siapa yang akan membacanya, ya. Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Judul berita.
Kepala Berita, paragraf 1. Berdasarkan SKB 3 materi Tahun Baru Islam 2026, penetapan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah sendiri dihitung dari awal bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan SKB 3 materi Tahun Baru Islam 2022 atau Satu Muharram 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. Sebelumnya pemerintah dalam SKB 3 materi memberikan cuti bersama pada tanggal 29 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022. Namun berdasarkan SKB 3 materi yang sudah diperbarui, cuti bersama tersebut dihapus. Ekor Berita, paragraf 3. Meski begitu, kami tidak perlu khawatir karena tanggal 30 Juli 2022 sendiri jatuh pada hari Sabtu. Artinya libur dapat berlanjut pada keesokan harinya, yakni pada Minggu 31 tanggal 7 2022. Kami dapat memanfaatkan momen libur Tahun Baru Islam 2022 untuk berlibur atau sekadar berkumpul bersama keluarga selain itu. Umat Islam juga memanfaatkan momen ini untuk mengerjakan amalan sunnah yang dianjurkan agar dapat mendapat pahala. Kaidah kebahasaan. 1. Kebakuan kata. Contoh kuatir, kata tidak batu. 2. Koatir, kata batu. Konjungsi, kalimat langsung. Konjungsi bahwa berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. 3. Konjungsi kronologis. Keterangan waktu contoh, artinya libur dapat berlanjut pada keesokan harinya yakni pada Minggu tanggal 21 bulan 7 2022. Jadi saja hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih aplaus untuk kelompok dari apa yang dipaparkan hasil diskusi kelompok 2 tadi, bagaimana menurut kalian jawabannya? Bagaimana? Sudah baik atau belum? Baik. Sekarang kita masuk pada kelompok 4. Dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judul berita: Kapan libur Tahun Baru Islam 2022? Simak jadwalnya. Bagian-bagian berita. Kepala, paragraf ke-1. Kepala misi berdasarkan SKBD 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1440 Hijriah, yaitu pada tanggal 30 Juli 2022. Tubuh, paragraf kedua. Tahun Baru Islam atau yang disebut juga Tahun Baru Hijriah merupakan salah satu hari penting bagi umat Islam. Pasalnya, Tahun Baru Islam terkait dengan peristiwa penting, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah diperingati setiap tanggal 1 Muharram. Tahun ini, Tahun Baru Islam 2022 adalah pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan peringatan Tahun Baru Islam sebagai hari libur nasional. Penetapan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah sendiri dihitung dari awal bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 29
Juli 2022. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juli 2022. Berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. Sebelumnya, pemerintah dalam SKB 3 Menteri memberikan cuti bersama pada tanggal 29 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022. Namun, berdasarkan SKB 3 Menteri yang sudah diperbaharui, cuti bersama tersebut dihapus. Paragraf ketiga. Meski begitu kamu tidak perlu khawatir. Karena tanggal 30 Juli 2022 sendiri jatuh pada hari Sabtu, artinya libur pada dapat berlanjut pada keesokan harinya, yakni pada Minggu 31 Juli 2022 kamu dapat memaafkan momen libur Tahun Baru Islam 2022 untuk berlibur atau sekadar berkumpul bersama keluarga. Selain itu, umat Islam juga bisa memaafkan momen ini untuk mengajarkan amalan sunnah yang dianjurkan agar dapat mendapat pahala. Kaidah kebahasaan. Contoh, khawatir, kata tidak baku. Khawatir, kata baku. Kalimat langsung, tidak ada konjungsi bahwa. Contoh, berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. Konjungsi temporal atau kronologis tidak ada. Keterangan waktu. Contoh, artinya libur dapat berlanjut pada keesokan harinya, yakni pada Minggu 31 Juli 2022. Kata kerja mental tidak ada. Ya, kasih aplaus. Demikian itu saja hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Ya, baik, kita berikutnya masuk kelompok 1. Silakan. Bacakan hasil diskusinya. Ayo, silakan. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judul berita, Kapan Libur Tahun Baru Islam 2022? Kepala berita, berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juli 2022. Tubuh berita, Tahun Baru Islam atau yang disebut juga Tahun Baru Hijriah merupakan salah satu hari penting bagi umat Islam. Pasalnya, Tahun Baru Islam terkait dengan peristiwa penting, yaitu Hijriah Nabi Muhammad SAW. Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah diperingati setiap tanggal 1 Muharram. Tahun ini, Tahun Baru Islam 2022 adalah pada tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan peringatan Tahun Baru Islam sebagai hari libur nasional. Peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah sendiri dihitung dari awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2022. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram yang ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. Sebelum pemerintah dalam SKB 3 Menteri memberikan cuti bersama pada tanggal 29 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022, namun berdasarkan SKB 3 Menteri yang sudah diperbarui, cuti bersama tersebut dihapus. Ekor berita, meski begitu kamu tidak perlu khawatir karena tanggal 30 Juli 2022 sendiri jatuh pada hari Sabtu, artinya libur dapat berlanjut pada keesokan harinya, yakni pada Minggu 31 Juli 2022. Kamu dapat memanfaatkan momen libur Tahun Baru Islam 2022 untuk berlibur atau sekadar berkumpul bersama keluarga. Selain itu, umat Islam juga bisa memanfaatkan momen ini untuk
mengerjakan amalan sunnah yang dianjurkan agar dapat mendapat pahala. Kaidah kebahasaan, kebakuan kata contohnya khawatir kata tidak baku, khawatir kata baku, kalimat langsung tidak ada, konjungsi bahwa, contohnya berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk tahun baru Islam 2022. Konjungsi temporal atau kronologis, contohnya tidak ada. Keterangan waktu, contohnya artinya libur dapat berlanjut pada keesokan harinya yakni pada Minggu 31 Juli 2022. Kata kerja mental, contohnya tidak ada. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat. Sekarang pemaparan dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judul berita, kapan libur tahun baru Islam 2022, simak jadwalnya. Kepala berita, paragraf 1. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah yaitu pada tanggal 30 Juli 2022. 2. Berita paragraf 2. Tahun Baru Islam atau yang disebut juga Tahun Baru Hijriah merupakan salah satu hari penting bagi umat Islam. Pasalnya Tahun Baru Islam terkait dengan peristiwa penting yaitu Hijriah Nabi Muhammad SAW. Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah dengan setiap tanggal 1 Muharram. Tahun ini Tahun Baru Islam 2022 adalah pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan peringatan Tahun Baru Islam sebagai hari libur nasional. Penetapan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah sendiri dihitung dari awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, yaitu jatuh pada tanggal 29 Juli 2022. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah dan pada tanggal 30 Juli 2022 berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. Sebelumnya pemerintah dalam SKB 3 Menteri memberikan cuti bersama pada tanggal 29 Juli 2022 dan tanggal 1 Agustus 2022, namun berdasarkan SKB 3 Menteri yang sudah diperbaharui cuti bersama tersebut dihapus. 3. Ekor berita paragraf 3. Meski begitu kami tidak perlu khawatir karena tanggal 30 Juli 2022 sendiri jatuh pada tanggal 1, artinya libur dapat berlanjut pada keesokan hari yakni pada minggu tanggal 31 bulan 7 2022. Kamu dapat memanfaatkan waktu momen libur Tahun Baru Islam 2022 untuk berlibur atau sekadar berkumpul bersama keluarga. Dan itu umat Islam juga bisa memanfaatkan momen itu untuk mengerjakan amal sunnah yang dianjurkan agar dapat mendapatkan pahala. Perbedaan bahasa. Kebakuan kata contohnya khawatir, kata tidak baku, khawatir kata baku. Dua kalimat langsung tidak ada konjungsi bahwa contoh berdasarkan SKB tersebut juga memutuskan bahwa tidak ada cuti bersama untuk Tahun Baru Islam 2022. 4. Konjungsi kronologis, contohnya tidak ada keterangan waktu, contohnya arti libur tidak berlaku pada keesokan harinya yakni pada Minggu 21 bulan 7 2022. Kata kerja mangkal contoh tidak ada. Itu saja hasil diskusi kami. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk teman-teman. Ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi yang disampaikan tadi, ya, menurut Bapak Guru sudah baik, ya. Setiap kelompok sudah bisa menentukan struktur dari
pembahasan tentang teks berita. Dari diskusi yang kalian lakukan tadi ada masalah? Ada kendala? Ya, baik, bagus ya kalau tidak ada kendala. Ya. Jadi sebelum Bapak Guru tutup, ya, pelajaran kita pada kali ini, Bapak Guru akan menyuruh salah satu dari kalian atau siapa yang mau memberikan Ya. ya siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Adapun kesimpulannya adalah satu, berita adalah laporan terkait peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual telah terjadi dalam lingkungan pembaca dan peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca. 2. Struktur berita terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. 3. Kaidah kebahasan berikut terdiri atas 1. Kata baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa, 4. Kata kerja mental, 5. Keterangan waktu dan tempat, 6. Konjungsi bahwa. Demikian kesimpulan pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk temanmu yang telah memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya ulangi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah ya kita membahas tentang berita. Berita adalah laporan terkait peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, ya, bersifat aktual, telah terjadi dalam tempat pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka dan akibat peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca. Kemudian strukturnya ada 3, ya, kepala berita, tubuh atau badan berita, kemudian ekor berita. Itu terkait dengan struktur berita. Kalau kaidah kebahasan, ada lagi kaidah kebahasannya. Nah ini kaidah kebahasannya. Ya, ada penggunaan bahasa bersifat baku, ya. Kemudian menggunakan kalimat langsung, kemudian menggunakan konjungsi bahwa, kemudian penggunaan kata kerja mental, kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan penggunaan konjungsi temporal. Jadi itu yang kesimpulan pelajaran kita hari ini terkait dengan struktur teks berita dan kaidah kebahasan. Ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak Guru tutup pelajaran hari ini, Bapak Guru perlu sampaikan bahwa ingin bertanya kepada kalian, apakah pelajaran kita pada kesempatan kali ini menurut kalian itu sudah menyenangkan atau belum? Baik, terima kasih kalau sudah menyenangkan. Kemudian berikutnya saya harap pada pembelajaran berikutnya, kalau pembelajaran diskusi seperti ini, Bapak Guru harap semua kelompok atau anggota-anggota kelompok itu aktif mencari jawaban-jawaban yang akan dijawab pada RKPD-nya, ya. Kemudian berikutnya terus belajar di rumah, ya. Terus belajar di rumah, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan membantu orang tua. Kemudian berikutnya Bapak Guru akan menyampaikan pembelajaran berikutnya, ya. Pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang teks, iklan, poster dan slogan dan poster, ya. Terkait dengan pelajaran berikutnya, Bapak Guru harap kalian mencari informasi-informasi tentang pembelajaran yang Bapak Guru sampaikan tadi tentang
iklan, slogan, dan poster. Baik dicari melalui buku teks maupun media internet, ya. Tinggal dicari materinya, ya. Kemudian berikutnya semua sudah terlaksanakan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti sebelum ditutup, Bapak Guru akan menyuruh seseorang untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kenapa? Agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa yang memimpin doa untuk penutup? Ya, silakan. Pak Ustaz, silakan pimpin doanya. Ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya. Kemudian dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya harap kita kelas untuk menyiapkan. Ayo siapkan.